Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka? Alhamdulillah. Hola, me llamo Tara. Ni hao, wa ciao lele. Tapi selanjutnya kita pakai bahasa Indonesia aja ya, Re. Karena kita belum selesai translate-nya. Oke, kalau gitu kita ulangi dari awal ya. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zara. Halo, perkenalkan nama saya Rere dan kami dari SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Rere. Yoi. Apa kabar, Re? Alhamdulillah baik banget sih. Aku udah lama banget sih nggak ketemu Rere. Lihat mukanya Rere, rindu Kangen ya. rasanya. Aduh. Udah berapa bulan ya kita di sekolah? Nggak sekolah, Oh iya, maksudnya sekolah pasti kangen online. sekolah kan ini. Kita sudah nggak sekolah itu 8 atau 9 bulan gitu ya. Benar banget sih. Iya sih, kayaknya sekitar segitu ya. Dari bulan Maret ya. Nggak kerasa ya. Awalnya 2 minggu, Terus nambah lagi 1 bulan. nambah lagi. Jadi 3 bulan terus keterusan. Semoga pandemi ini segera berakhir ya, teman-teman. Amin. Rere, Iya. ketika kita online kelas nih, bingung nggak sih? Maksudnya kayak gelisah gitu nggak sih? Kita butuh effort yang lebih besar, tapi kita Pasti. nggak tahu harus ngapain gitu. Pasti banget, apalagi awal-awalnya kan. Awalnya kita lagi sibuk nih organisasi, terus kita lagi kelas ketemu guru, terus kita makan bareng dan lain sebagainya, tiba-tiba jelek, waduh, Berhenti stay at semua. home, semua serba online. Kaget sih. Iya. Adaptasinya awal-awal itu macam-macam. Kita di mana-mana harus pakai masker, jaga protokol kesehatan. Betul. Awalnya mungkin ngerasa 1 bulan 2 bulan pertama fine aja, tapi habis itu setelah beberapa bulan kemudian kok tiba-tiba ini rasanya kayak Ada yang hilang, ada yang kurang, ada apa yang kurang, ya apa gitu. Kak? Kalau menurutku sih ya, ini gara-gara kita ini udah lama nggak bersosialisasi. Emang hubungannya apa? Kan kita kan bisa lewat chat, lewat media sosial. Feel-nya beda loh, tapi ayo coba kita ngomong-ngomong kayak gini daripada kita chattingan terus, waduh, Iya sih, beda banget rasanya. bener sih, bener. Iya, ternyata memang segalanya itu tidak bisa selamanya tergantikan oleh media sosial ya. Iya, betul banget. Terus habis itu Kak Re, Ya. kalau misalnya ya kita nggak tahu harus ngapain di rumah, kayak tiba-tiba itu kosong aja rasanya gitu. Tiba-tiba tuh rasanya kayak ya udah jalanin aja, kayak air yang mengalir. Itu gimana? Itu kayaknya kita kurang motivasi ya, enggak sih? Kita juga jadi hilang arah selama di rumah. Jati dirinya kita itu kayak luntur gitu rasanya. Oh iya, bener banget sih. Apalagi kalau misalnya kita ini ya sebagai masa-masa SMA, ini kan bisa dibilang sebagai masa-masa di mana kita mencari sebenarnya diri kita ini bagaimana, passion yang sesuai dengan kita itu gimana, kayak gitu Betul, kan. betul. Apalagi sekarang ini sebenarnya masa-masa penting, kita udah kelas 12, kita udah masa-masa terakhir, dan kelas 10, kelas 11 pun juga mereka butuh adaptasi dengan lingkungan baru. Iya, jangan lupa kita itu adalah generasi milenial yang akan meneruskan nanti ke depannya Indonesia akan seperti apa. Benar banget, karena masa depan bangsa Ada di tangan kita. Kalau misalnya masa depan bangsa ada di tangan kita, sedangkan kita lagi di masa pandemi seperti ini, apa kita bisa membuat bangsa ini menjadi lebih maju dengan pergerakan yang bisa dibilang sedikit terbatasi ya? Iya, tidak ada yang tidak bisa sih, Za. Semua akan bisa ketika kita mau berusaha. Tapi ya itu tadi, kita harus memperbaiki tujuan hidup kita dulu deh kayaknya. Kan tadi kita awal-awal hilangan arah, waktu di rumah aja itu kan kehilangan arah, tiba-tiba jadi nggak kenal sama diri sendiri, betul nggak sih? Iya, benar sih. Kenapa kok tujuan hidup? Loh, kenapa kita hidup gak punya tujuan? Kita harus punya target, kita harus punya goals kan? Bahasa kerennya goals gak sih? Oh iya, Iya. goals. Kita harus punya goals buat hidup itu. Harus punya goals ya dalam hidup. Iya, biar kita semakin terpacu untuk mencapainya gitu loh. Pastinya kita harus punya motivasi yang kuat sih. Motivasi yang kuat sama goals. Iya ya, benar juga. Kalau misalnya kita terlalu menjalankan hidup seperti air yang mengalir, kita mengikuti arusnya itu, ya kita nggak bakal selamanya bisa
berubah, kita nggak bakal bisa keluar dari zona nyaman kita ya. Jangan lupa, Apa? yang bahagia belum tentu yang itu benar. Maksudnya bahagia itu belum tentu itu bahagia. Belum tentu itu benar. Kenapa? Karena bisa jadi kita sekarang lagi happy-happy nih. Apakah kita akan mendapatkan sesuatu dari happy-happy kita itu? Contohnya di circle nih ya, kita tertawa, kita biasanya kita itu gosip ya. Astagfirullah Kak. Kita gosip, kita makan bareng. Apakah kita akan mendapatkan hal yang positif dari sana? Berarti bisa dibilang ini ternyata circle juga mempengaruhi loh. Berarti circle ini bisa mempengaruhi generasi milenial. Betul. Circle yang baik yang dalam tanda kutip itu emang gimana Kak? Kalau pandanganku nih ya, circle yang baik itu yang pasti saling mensupport, saling memotivasi satu sama lain, yang menggandeng ke arah yang lebih positif, mengingatkan dalam hal-hal yang baik, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi pernah nggak sih kayak kita itu merasa salah circle, tapi kita udah nggak enak gitu loh Kak, mau keluar kan udah ngerasa nyaman, udah kayak cerita semua masalah kita atau mungkin Sudah klop ya. sudah klop, tiba-tiba kita udah kayak tahu, oh ternyata aku di sini tuh nggak ada value-nya, nggak ada tujuan hidupnya, nggak ada yang bisa bikin aku berkembang di circle ini. Masa tiba-tiba pindah gitu aja? Kan kita kelihatan kayak nyari egois gitu, atau mungkin nyari butuhnya doang. Kalau itu sebenarnya ada dua opsi nih Za. Sebenarnya hal yang pertama kamu lakukan kan kamu sudah sadar nih kalau circlemu ini sedang nggak baik-baik aja. Kamu harus memulai melakukan hal baik. Akhirnya mereka ikut juga. Akhirnya kita juga dapat pahala dong. Pasti kita senang juga kan. Tapi kalau misalnya kita sudah mengajak dalam hal kebaikan, berdakwah dalam hal kebaikan masih susah, ya sudah ditinggal karena tugasnya kita kan menyampaikan. Oh iya sih, bener, sesuai dengan slogannya Muhammadiyah ya Kak ya. Iya. Amar ma'ruf nahi mungkar ya. Betul banget. Berarti kalau misalnya circle kita udah merasa kayak wah ini kurang baik nih, kurang ada value-nya, kita Lagi nggak sehat ya lagi nggak sehat, circle-nya. kita udah ngerasa kayak gitu, kita yang ngajak teman-teman kita ya. Betul banget. Oh iya. Sembari bener banget berdakwah sih. kan. Iya bener banget. Berdakwah itu ternyata gampang ya Kak ya, bisa dilakukan di mana aja. Iya banyak banget. Ada bil kolam, bil lisan, sama bil hal. Semua bisa dilakukan dengan cara berdakwah. Apalagi sekarang generasi milenial nih, kita pasti harus menyusun taktik jitu ini biar dakwanya kita ini tersampaikan dengan cara yang milenial gitu. Oh iya. Sih. Cara yang milenial banget. Biasanya nih lewat media sosial atau lewat yang sekarang platform lagi ngetren Kak, TikTok Kak. Banyak loh dakwah-dakwah di TikTok ternyata. Tak kira itu cuma joget-joget aja. Ternyata banyak ya Kak ya. Iya betul banget. Makanya itu kita sebagai generasi milenial, kita juga sebagai pemimpin bangsa, penerusnya, terus kita juga harus membawa perubahan ya. Betul, kita harus membawa perubahan yang besar pastinya. Dengan cara generasi milenial banget nih Kak. Iya pasti. Kalau Zara sendiri gimana circle-nya? Kalau saya sih ngerasa fine-fine aja sih Kak, baik-baik aja. Terus teman-teman ini pada saling ngingetin satu sama lain, bukan menghujat, Menjatuhkan bukan ya? bukan. Kadang pernah dengar nggak sih Kak? Apa tuh? Cuman gara-gara circle aja nih, kita bisa jadi kayak down, bisa langsung tiba-tiba tuh kayak ngerasa kosong semuanya gitu loh. Moodnya naik turun ya? Iya. Oh, apalagi di masa pandemi ini nggak sih kita jadi tahu yang mana teman yang beneran dekat sama kita, Iya benar. mana yang cuma seliwer-seliwer aja gitu kan? Setuju banget Kak. Kalau misalnya nih Kak, kita udah menemukan circle yang baik nih Kak, kita udah berusaha terbaik dari diri kita sendiri. Iya. Apa yang harus kita lakukan biar kita bisa menjadi generasi milenial, pemimpin bangsa yang baik? Kalau itu alhamdulillahnya nih ya kita hidup di lingkungan Muhammadiyah Zahra. Jadi Muhammadiyah ini punya banyak banget organisasi yang bisa nampung kita. Apalagi sekarang kita pelajar. Kamu sama aku sama-sama masuk IPM. Iya. Itu adalah langkah awal untuk menjadi generasi yang merubah memberi pencerahan ya. Membawa perubahan dari yang Betul gelap banget. menuju yang terang. Iya. Tapi ternyata Re, Apa tuh? nggak cuman ada IPM doang Re. Ada berbagai macam pergerakan yang sesuai dengan passion kita masing-masing. Misalnya nih, ada tapak suci, ada HW,
ada Nasyiatul Asia. Tapi nggak hanya untuk remaja kan ya? Enggak, ada untuk ibu-ibu sendiri, ada untuk bapak-bapak Muhammadiyah juga ada. Semua lengkap difasilitasi wadah oleh Muhammadiyah. Berarti tinggal gimana caranya kita pinter-pinter mengembangkannya nih ya. Iya, Itu betul tugas banget. kita untuk mengembangkan kembali organisasi-organisasi yang ada di Muhammadiyah. Setuju banget. Karena kita sebagai kader ya, kader Muhammadiyah ini bukan berarti ketika kita lulus dari SMA Muhammadiyah, perjuangan kita dari Muhammadiyah ini berhenti. Walaupun kita tidak tinggal di lingkungan Muhammadiyah, kita harus terus melanjutkan ya berarti ya. Benar banget, karena dari awal tanggung jawab kita ini adalah satu, Apa tuh? amar ma'ruf nahi mungkar. Kita juga harus menjadikan masyarakat Islam Yang sebenar-benarnya. Oh iya, inget banget tuh aku. Iya, apalagi sekarang Muhammadiyah ini sudah meluaskan sayapnya hingga ke ujung dunia. Sampai luar negeri. Iya kak, bener Wih. banget. Tahu nggak tadi yang kita pakai di depan itu kenapa kok saya ngajak pakai bahasa Spanyol sama Tiongkok? Tahu nih. Pasti gara-gara Muhammadiyah punya PCIM di sana nih. Iya bener banget. Wow. Apalagi yang Spanyol ini kan juga baru disahkan tahun ini ya, tahun 2020 ini ketika Wah. masa pandemi. Deket-deket dalam pandemi dia Iya. mengesahkan PCIM baru. Iya, Wow. gimana? Kok bisa itu ya? Sebuah Speechless. pergerakan ternyata itu tidak terbatas oleh waktu, tempat, situasi, kondisi, kita bisa beradaptasi kak. Berarti ini adalah bukti bahwa selama pandemi gerakan kita masih bisa dilakukan ya. Iya dong kak. Masih bisa dikembangkan Benar dan lain banget. sebagainya. Udah ada bukti nyatanya. Sampai waduh. Makanya itu kak, karena kita sebagai pelajar jangan sampai kita merasa tiba-tiba putus asa oleh arah gerak organisasi kita. Wih. Kita bisa berdakwah. Tadi yang seperti Kak Rere bilang, kita kan bisa berdakwah melalui 3 hal. Bilhal, bilkolam, dan bilisan. Iya, betul. Dan ternyata ketiganya ini bisa kita lakukan secara online. Wih. Kayak gitu. Jadi misalnya ya, saya sebagai Ikatan Pelajar Muhammadiyah, saya mau dakwah secara bilhal dengan cara perbuatan. Ya kita tinggal dengan sekitar kita, lingkungan sekitar kita. Sambil mengajak lingkungan sekitar kita ke arah yang lebih baik itu tadi ya berarti ya. Benar. Kalau misalnya kita mengajak lingkungan sekitar kita, berarti kan kita sudah bisa mampu manage diri sendiri. Dengan begitu kita akan belajar untuk memimpin orang lain juga. Berarti menyebarkan positif ya. Sadar nggak sadar sebenarnya kita ini sudah berusaha untuk memimpin orang lain loh, tanpa kita sadari. Wah, masa sih? Dalam keseharian kita, misalnya Kak Rere punya adik. Nah, pasti kan Kak Rere kan berusaha untuk mengarahkan adiknya Kak Rere ini menuju yang lebih baik gitu kan. Kak Rere Iya. sudah tahu terjal-terjalnya kehidupan. Misalnya adiknya Kak Rere SD, udah tahu terjal-terjal kehidupan ketika di SD itu bagaimana. Jadi Kak Rere mampu mengarahkan yang lebih baik, sehingga Kak Rere udah berusaha untuk memimpin dirinya Kak Rere sendiri Dan lingkungan ya berarti. Wow. Berarti tanpa sadari ternyata didikan Muhammadiyah ini sangat berpengaruh sekali ya. Iya dong, apalagi kita kan juga selalu diberikan pelajaran kemuhammadiyahan, dan ternyata iya. itu bukan hanya sekedar pelajaran kak. Di situ kita bisa memahami makna dari sebuah pergerakan, perjuangan dari organisasi ini untuk bangsa. Waduh, dalam banget ya berarti. Dalam banget. Kalau buku kemuhammadiyahan ini dipelajari dengan sangat, waduh. Dan tahu nggak sih kak, sebenarnya lagu di kemuhammadiyahan ini sangat dalam maknanya. Mars Muhammadiyah pastinya. Iya, Mars Muhammadiyah. Di ufuk timur cerah gemerlapan, mengusir kabut hitam. Mengubah kaum muslimin, tinggalkan peraduan. Wow. Berarti dari dulu Muhammadiyah itu membuat perubahan besar, gerakan tajdid tadi ya. Iya. Seiring berjalannya waktu, menyesuaikan dengan kondisi. Waduh, keren banget sih. Makanya itu kak, kita meskipun kita sudah merasa sudah mulai naik ini pergerakan kita ya, jangan sampai kita udah merasa puas. Karena dengan kita merasa puas, kita akan
sedikit lengah, dan lengah itu tidak membawakan hal yang baik untuk tujuan kita. Berarti kita harus punya daya saing nih ya. Iya, betul banget. Karena daya saing itu, Kak, mampu memberi kita tujuan hidup. Misalnya ini, Kak, Wow. kita ini kan mau SBMPTN ya. Iya betul. Kita banget. kan tahu daya saing kita ini ada beribuan. Jadi kita punya tujuan. Gimana caranya aku harus bisa masuk PTN yang aku impikan. Kayak gitu kan. Tujuan itu akan memberikan kita arah hidup yang lebih baik. Seperti yang tadi Kak Rereng bilang. Kayak gitu, Kak. Subhanallah, berarti udah benar-benar dari dini di Muhammadiyah ini benar-benar disusun dengan rapi agar kita mempunyai pandangan hidup masing-masing dan lain sebagainya ya. Iya, benar banget, Kak. Dan jangan lupa, Kak, Apa tuh? yang ada di belakang buku Muhammadiyahan. Wah, itu identik banget sih di buku belakang Muhammadiyahan. Ingat nggak? Ingat, Ingat apa sih? hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.